Acara ini dipersembahkan oleh Kembali lagi di Ngopi 45 untuk pemirsa bisa bergabung melalui line telepon di 0711 364 111 atau di 364 666 dan tentunya kita masih bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Yusri SKM MKM dan masih membahas mengenai memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan jaga jarak. Baik Bapak, melanjutkan kembali tentunya perbincangan kita pada malam hari ini. Apa saja yang dilakukan dalam mensukseskan protokol kesehatan? Iya, jadi untuk mensukseskan protokol kesehatan ini salah satunya adalah kita mempromosikan protokol kesehatan ini. Kita memberikan edukasi, memberikan informasi dan komunikasi antar masyarakat supaya masyarakat mengerti betapa pentingnya pakai protokol kesehatan itu sebenarnya. Dan teman-teman kita khususnya di kesehatan, dimanapun berada, baik itu sifatnya individual maupun sifatnya kelompok, selalu mengedukasi masyarakat kita untuk meningkatkan disiplin mematuhi protokol kesehatan ini. Terutama kami dalam hal misalnya acara-acara resmi, sebelum acara itu dimulai, kita selalu membiasakan, mengingatkan peserta untuk patuh menerapkan protokol kesehatan. Nah, sebaiknya juga demikian kepada masyarakat dihimbau pada waktu acara-acara hajatan di masyarakat, ya, untuk di awal acara sebaiknya dihimbau kepada tamu undangan untuk mematuhi protokol kesehatan. Mari kita sama-sama menjaga kesehatan kita agar pandemi ini cepat berakhir ya. Baik. Untuk jaga jarak sendiri Pak, apa dan di mana saja kita harus jaga jarak? Jadi jaga jarak ini sebenarnya dimanapun berada, Ya. baik itu di tempat acara-acara resmi misalnya di kantor, di acara-acara hajatan, acara pernikahan, di bis juga, di kendaraan, di pesawat juga, bahkan di mana-mana jaga jarak. Artinya jaga jarak manakala kita ketemu dengan orang lain. Karena kita tidak tahu orang lain ini sudah terinfeksi virus atau belum. Kenapa? Karena dia tidak dilakukan pemeriksaan swab. Baik. Apabila dilakukan pemeriksaan swab, ya barangkali orang tersebut sudah terinfeksi. Bahkan sebaliknya, kita menjaga orang itu jangan sampai terinfeksi dari kita. Karena kita tidak tahu apakah kita sudah terinfeksi atau belum, karena kita tidak swab. Andai kata kita dilakukan swab, barangkali sudah terinfeksi. Harus disadari bahwa kita hampir 80% tanpa gejala. Gejala ringan saja ya, gejala-gejala ringan saja, bahkan sehari dan hilang. Dan itu dianggap oleh masyarakat tanpa gejala ya. Baik. Nah, sehingga orang lain itu tidak tahu apakah dia sudah terinfeksi atau belum. Baik. Baik Pak, kita sudah terhubung dengan salah satu penelpon. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam dengan Ibu Rachel di Bukit. Iya, saya mau nanya nih Mbak. Iya, silakan Bu. Kan kalau misalnya sekarang ini kan masuk musim hujan, mulai kayak cuaca juga kan jelek banget kan. Jadi kan banyak orang yang mudah banget kena flu. Sebenarnya kadang-kadang kita bingung nih masih membedakan ini flu biasa atau ini flu yang COVID gitu, corona gitu loh. Jadi cara kita tuh supaya apa ya, ngebedainnya tuh kayak gimana sih gitu. Baik. Terima kasih Bu Rachel yang ada di Bukit. Salam untuk keluarga tercinta. Terima kasih Bu. Baik, silakan Bapak untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Rachel. Jadi Bu Rachel ya yang di Bukit bagus sekali pertanyaannya, karena memang ini musim hujan sehingga saat ini pandemi COVID dan kita bingung ini flu biasa ya atau COVID ya. Jadi yang paling khas dari COVID ini adalah panasnya lebih tinggi dari flu biasa, di atas 38 lebih lah, panasnya tinggi. Baik. Panas tinggi itu biasanya karena dia ada infeksi virus. Kemudian kalau flu biasa, biasanya banyak bersin ya. Sementara yang flu ini, saya berdiskusi dengan spesialis penyakit dalam, tidak terlalu bersin-bersin ya, seperti flu biasa ya. Jadi jangan parno juga dengan orang-orang yang bersin banyak, terus-terusan ini COVID, oh itu belum tentu. Baik. Karena COVID tidak
terlalu bersin-bersin seperti itu, seperti kita kena flu biasa. Jadi harus diingat yang flu biasa dengan COVID. COVID biasanya demam tinggi. Demam tinggi. Nah, sementara flu biasa tidak terlalu tinggi. Tapi kalau juga masih bingung apakah ini kena COVID atau tidak, silakan saja ke puskesmas terdekat, ceritakan saja keluhannya, dan tim medis kita di puskesmas akan melakukan kajian apakah ini COVID atau bukan, dan mereka akan merekomendasikan kita, menyarankan kita untuk swab. Sehingga kalau hasil swabnya negatif, ya udah jelas kita bukan COVID. Ya. Tapi sekali lagi tetap patuhi protokol kesehatan sehingga kita tidak menduga-duga ini COVID atau tidak. Ya. Kalau kita udah patuh, kecil kemungkinan asal patuh itu ya. Baik. Berarti bisa datang ke puskesmas terdekat ataupun rumah sakit terdekat ya Pak untuk dilakukan swab jika terkena flu, biar kita lebih tahu lagi bisa rapid ataupun swab test. Baik. Benar sekali. Dan selanjutnya Pak membahas mengenai jaga jarak. Berapa jarak Pak yang baik dilakukan? Iya, jarak yang baik itu minimal 1 meter. Baik. Itu kalau orang berbicara biasa ya, jarak virus itu 3 kaki itu, 1 kaki itu 30 cm ya, 30 cm sehingga 90 cm. Itu kalau orang berbicara ya kurang lebih 1 meter. Kurang lebih 1 meter. Tapi kalau dia bersin 1,8, arti semeter 80 cm ya, kurang lebih 2 meter lah, lebih aman. Tapi enaknya juga kita COVID ini tidak bersin-bersin seperti yang flu biasa tadi. Baik. Nah, sehingga lebih aman. Nah, oleh karena itu jaga jarak minimal 1 meter. Itu yang paling penting jaraknya. Karena virus ini bisa menular dalam jarak 1 meter. Nah, 1 meter itu sudah efektif. Kenapa? Kalau kita memakai masker, orang di samping kita memakai masker, sekali lagi saya ingatkan bahwa masker ini menghambat lajunya virus. Kalau seperti saya berbicara saat ini, kalau saya tidak pakai masker itu 1 meter. Tapi kalau saya pakai masker ini ya di sekeliling masker. Baik. Sehingga jarak 1 meter itu betul-betul relatif aman. Dan pastikan teman kita dan kita memakai masker. Gitu. Minimal 1 meter. Minimal 1 meter. Baik Pak, bagaimana dengan kedisiplinan warga dalam melaksanakan protokol kesehatan? Tentunya memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Iya, jadi kedisiplinan masyarakat kita, ya kita semua tahu ya. Ya, seperti halnya lah penyakit virus ini yang semakin hari semakin bertambah, juga dia fluktuasi, terkadang dia naik, terkadang turun. Nah begitu juga dengan masyarakat kita yang memakai protokol kesehatan ini, mematuhi protokol kesehatan ini, kita lihat tergantung di wilayah juga sih, tergantung di wilayah yang mana semakin ke desa, semakin kendor. Walaupun kita tahu desa ini relatif lebih aman dari penularan virus. Maksud kami kalau lebih aman ya dijaga, bukan berarti aman itu kita tidak menjaga dengan tidak memakai protokol kesehatan. Dijaga jangan sampai COVID ini ada yang terinfeksi di wilayah kita itu sehingga ada sumber penularan, maka itu dijaga karena kita terutama acara-acara hajatan yang di desa misalnya, belum tentu desa itu tempat komunitas masyarakat di warga desa itu. Terkadang ada juga yang datang dari Palembang, datang dari mana-mana, dari kota lah, bukan dari Palembang. Dan kita tahu kota di Sumsel ini, kabupaten kota di Sumsel ini rata-rata sudah ada. Sehingga untuk masyarakat yang berada di desa, tingkatkanlah disiplin untuk memakai protokol kesehatan. Jangan sampai ada yang kena sehingga menjadi sumber penularan bagi desa itu. Sehingga kasusnya lebih banyak nanti di situ. Baik Pak, kita sudah terhubung dengan salah satu penelpon. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan Ibu Susi? Ya, Ibu Susi. Baik, silakan Ibu. Ya, selamat malam Pak. Ya, selamat malam Bu Susi. Ya, Pak, saya mau nanya. Ini kan di tengah pandemi COVID-19 banyak sekali masyarakat yang berbondong-bondong untuk tes swab Pak, untuk memastikan apakah terdeteksi COVID-19 atau tidak. Iya. Kira-kira ada dampak negatifnya nggak Pak kalau terlalu keseringan tes swab tersendiri? Iya. Baik. Iya baik, sebenarnya saya langsung jawab ya. Oke. Sebenarnya tes swab ini bagus sih sebenarnya, bagus.
Bahkan kalau memang negara kita mampu, ya totalitas penduduk diperiksa sehingga siapa yang positif dikarantina udah selesai, putus. Sehingga kita betul-betul tahu, ibaratnya kita mengkarantina betul-betul orang yang tepat yang mengandung virus. Nah, bagaimana kita dengan masyarakat yang berbondong-bondong melakukan tes swab? Ya silakan saja, tidak ada masalah ya, tes swab tidak ada masalah. Dan juga tentunya tidak tiap hari kan. Baik. Karena paling dampak negatifnya itu pada waktu pengambilan swab melalui hidung, terutama melalui hidung, itu akan ada iritasi sedikit kalau apalagi misalnya yang diambil swab dan petugas juga yang diambil swab tidak kooperatif, tidak menuruti himbauan petugas, misalnya duduk santai misalnya, dan dia lebih melawan pada saat swab itu dimasukkan ke hidung, dia dilawan sehingga akan terjadi lecet. Itu dampaknya kalau terlalu sering, dan saya rasa jaraknya ya walaupun misalnya kita harus melakukan swab seminggu sekali, misalnya kita melakukan swab seminggu sekali ya tidak masalah lah, itu tidak akan berdampak seperti yang saya bilang tadi, lecet ya, lecet. Paling itu Bu Susi dampaknya ya. Dan sekali lagi kami ingatkan, tidak perlu juga terlalu khawatir dengan COVID ini. Sebenarnya harus sering mungkin melakukan swab sehingga kita paranoid ya, curiga terhadap COVID. Jangan-jangan saya akan kena COVID. Oh, enggak begitu juga. Lebih baik kita patuhi protokol kesehatan yang seperti kita bahas malam ini, pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Dan apabila ada keluhan seperti demam, batuk, sakit tenggorokan, hilang penciuman, kemudian ada sesak, misalnya, segera ke puskesmas terdekat, dan teman-teman kita di puskesmas, petugas kita di puskesmas akan melakukan swab sehingga kita tahu apakah kita menderita COVID atau tidak dengan standar swab. Baik, dengan standar swab tentunya. Ya. Terima kasih tentunya untuk Ibu Susi yang sudah menanyakan tentang dampak negatif dari swab test ataupun rapid test ya Pak ya. Baik, melanjutkan kembali tentunya perbincangan kita, apa dan di mana saja Pak kita harus melakukan jaga jarak? Ya, jadi jaga jarak ini seperti yang saya sebutkan tadi, di mana saja. Intinya apabila kita jumpa dengan orang lain, itu saja. Baik. Di mana saja, baik itu di tempat keramaian, apalagi itu banyak orang. Kemudian kita berbicara misalnya dengan jumpa dengan satu orang nih, teman dekat kita, tetap jaga jarak. Kemudian kita berada di bus, berada di pesawat, berada di mana saja, sepanjang di sekitar kita ada manusia. Baik. Karena kita tidak tahu apakah manusia itu sudah terinfeksi virus atau tidak, sehingga jaga jarak adalah yang paling aman. Yang paling aman. Tentunya baik pemirsa Ngopi 45 bisa bergabung melalui line telepon di 0711 364 111 atau di 364666, dan tentunya kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita tetap di Ngopi 45. Acara ini dipersembahkan oleh